Hai guys, welcome back to Family Fam. Hai guys. Kok udah ada? Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya agar si kecil pandai bicara. Jadi sebelum kita lanjut, bagi para bunda dan ayah di rumah, patut diingat bahwa perkembangan bicara pada setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang bisa bicara mulai dari umurnya 8 bulan, ada yang merengnya, ada yang mulai bicara di usianya yang 12 tahun. Oh my god, I'm sorry, I mean 12 months. Ada yang mulai dari umur 8 bulan, ada yang mulai bicara pada umur 10 bulan, 12 bulan, 1,5 tahun, bahkan ada yang 2 tahun. 2 tahun maksimal untuk batas anak. Kalau si kecil masih belum bisa bicara pada usianya 2 tahun, lampu kuning. Jadi bunda masih siap-siap, ajaklah si kecil mengunjungi dokter terdekat. Nah sekarang bagaimana sih caranya agar si kecil itu pandai bicara? Yang pertama, bunda di rumah mesti sering-sering ajak si kecil berbicara atau ngobrol. Hei, ngobrol apapun itu, walaupun si kecil tidak menjawab, tidak mengerti apa yang bunda bilang, si kecil itu diam-diam telah merekam dan merekodnya dan simpan ke dalam otaknya si kecil. Jadi semakin banyak kosakata yang bunda ucapkan, semakin banyaklah kosakata yang dimiliki si kecil. Adalah bicara sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ajarkan si kecil kosakata yang mudah dimengerti. Contohnya, bunda bisa ajarkan memanggil mama, papa, kakek, nenek. Pokoknya kosakata yang mudah dimengerti seperti susu, minum air, bubuk. Pokoknya kosakata yang mudah dimengerti sama si kecil. Bunda bisa Yang ketiga, bernyanyi bersama. Apapun yang bunda lakukan di rumah, seperti lagi mandi, lagi jalan-jalan, mau tidur, bangun tidur bahkan. Jadi bunda harus bernyanyi sama si kecil. Bunda bisa menyanyikan lagu anak-anak yang simple seperti Cicak di Dinding, lagu Bok Ame-Ame, Bintang Kecil. Pokoknya lagu-lagu yang mudah dimengerti sama si kecil. Oh ya, burung kakak tua. Karena mau nyanyi burung kakak tua. Gimana burung kakak tuanya? Burung kakak tua hinggap di jendela. Kok peki? Tara ABCD. Nenek sudah dua, giginya tinggal dua. Selain bernyanyi bersama, bunda bisa tunjukkan video lagu anak kepada si kecil. Diharapkan untuk jangan memutarnya pada cellphone, bunda bisa putar pada televisi. Hal itu sangat membantu agar si kecil pintar berbicara. Dalam memilih video lagu anak, bunda masih selektif. Pilihlah lagu yang simple agar si kecil cepat menangkap dan mengerti apa maksud dari lagu tersebut. Yang keempat, tanggapi ocehan si kecil dan perbaiki. Ketika si kecil udah pintar bicara, udah mulai tahu beberapa kosakata, tentunya si kecil pasti tidak akan bisa mengucapkan kosakata itu dengan sempurna atau perfect. Jadi bunda mesti perbaiki. Contoh simpelnya, ketika si kecil minta minum susu, si kecil pasti bilang cucu, mimi cucu. Jadi bunda atau ayah di rumah bisa memperbaikinya dengan adik mau minum susu, Dek Tara minum susu. Aduh. Sama mungkin nanti kalau si kecil udah pintar bilang balon, si kecil pasti bilang bayon. Ketika si kecil mencoba untuk bilang boya, jadi bunda bisa perbaiki dengan bilang bola. Jangan bunda ikut-ikutan bilang boya, bilang cucu, bilang burung ya, apalagi ya. Pasti si kecil bilangnya buyung. Jadi bunda jangan ikut-ikutan bilang buyung, bilanglah burung. Yang kelima,
berikanlah si kecil buku bergambar. Entah itu bergambar hewan, bunga, atau bergambar benda di sekeliling. Pokoknya berikanlah si kecil itu buku yang bergambar. Kalau bisa, Bunda bisa pilihkan buku yang agak tebal. Jangan kasihkan si kecil itu buku yang tipis, karena buku yang tipis itu akan cepat mudah dirobek sama si kecil. Ketika Bunda memberikan si kecil buku bergambar, Bunda perlu temani si kecil dan beritahulah si kecil itu gambar apa, ini apa, itu apa, gitu. Karena itu sangat membantu mengenal lebih banyak kosakata. Yang keenam, berikanlah si kecil pertanyaan. Contoh, ketika Bunda lagi jalan-jalan nih ke tetangga atau mungkin lagi di rumah ngelihat anjing nih sama si kecil, Bunda bisa tanyakan kepada si kecil, itu apa, ini apa. Pokoknya selalu tanyakan kepada si kecil apapun yang Bunda lihat. Kalau si kecil tidak menjawab atau mengerti apa yang Bunda bilang, Bunda kasih tahu si kecil, sayang, itu anjing, itu kucing, itu burung, ini bunga, ini pohon. Pokoknya Bunda itu harus lebih aktif lagi memberitahukan si kecil benda apapun di sekeliling Bunda dan si kecil. Yang ketujuh, ajaklah si kecil ke taman bermain. Jadi di taman bermain kan banyak tuh ada anak kecil, seumuran si kecil atau lebih besar. Semakin sering Bunda mengajak si kecil bermain ke taman bermain itu semakin bagus Bunda. Selain si kecil itu pandai berbicara, nanti si kecil di sana akan melihat beberapa anak kecil yang berinteraksi. Kecil akan berusaha untuk mengikuti si kakak ngomong apa ya, si adik ngomong apa ya, gitu. Jika Bunda tidak bisa keluar rumah untuk ke taman bermain, Bunda bisa ajak si kecil berkumpul dengan keluarga dekat. Kecil bisa bermain bersama dan juga meningkatkan rasa percaya diri si kecil. Bunda pernah nggak lihat ketika si kecil lagi kumpul-kumpul nih bersama keluarga, minta digendong, minta di bangku dan nggak mau bersosialisasi. Hal itulah menandakan bahwa si kecil itu kurang percaya diri. Jadi ada baiknya kalau Bunda itu sering-seringlah ajak si kecil berkumpul dengan keluarga di rumah. Nah, sebelum Bunda mengajak si kecil berkumpul keluar rumah, Bunda masih perhatikan situasi di sekeliling dulu. Mengingat untuk situasi sekarang itu masih belum kondusif. Beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan di depan anak adalah: pertama, seperti yang aku jelaskan tadi, orang tua dilarang untuk mengikuti ucapan si kecil yang salah. Yang kedua, dilarang berbicara dengan kasar atau dengan kencang di depan si kecil, karena di usianya si kecil yang masih kecil itu, walaupun si kecil masih belum mengerti apa yang Bunda ucapkan, namun hal itu berisiko negatif untuk kepribadian si kecil kelaknya. Jadi Bunda dan ayah di rumah diharapkan untuk berbicara dengan halus kepada si kecil. Yang ketiga, memotong ucapan si kecil. Ketika si kecil sedang bercerita kepada Bunda atau ayah di rumah, jangan sesekali untuk memotong pembicaraan si kecil. Hal itu membuat si kecil enggan untuk berbicara lagi dengan Bunda atau ayah. Yang keempat, melakukan kegiatan lain selagi si kecil lagi berbicara dengan Bunda. Bunda tentu gak suka juga kan ketika Bunda berbicara dengan orang lain, namun orang tersebut tidak mendengarkan apa yang Bunda ceritakan. Nah, begitulah yang dirasakan ketika Bunda tidak mendengarkan apa yang si kecil ucapkan. Yang kelima, kurangi bermain gadget. Aku yakin semua orang tua itu pasti mengerti maksud dari kurangi bermain gadget. Si kecil akan merasa kesepian kalau orang tua itu terlalu banyak pada gadget. Jadi diharapkan untuk kurangilah bermain gadget ketika Bunda dan ayah sedang bersama si kecil. Mama, mama. Bulan, nanti lihat bulan ya. Lihat bulan. Lihat bulan. Bulan. Ya kayak ini nih. Iya bulan. Lihat bulan. Iya bulan. Jadi Bunda bisa perbaiki dengan lihat bulan. Adik mau lihat bulan? Bulannya udah bangun. Tunggu ya. Oke Bunda, itulah hal-hal yang aku sering lakukan kepada si kecil
agar si kecil pandai dan cepat berbicara. Bunda bisa tirukan di rumah. Jadi jika si kecil masih belum bisa bicara maksimal 2 tahun, jangan lupa untuk datang ke dokter terdekat dan konsultasikan. Sekian dulu ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Si kecil cepat berbicara dan jangan lupa bisa. Jangan lupa untuk like videonya, berikan saran dan subscribe. Dadah, dadah muah. Dadah muah. Lihat kemana? Bulan. Nyari bulan. Bulan.